bagaimana cara membuat lagu. Yang keenam ini adalah chords. Anjay, chords. Udah masuk ini kelas-kelas musisi gitu. Udah tahu chords itu apa. Asik. Halo semuanya, balik lagi bersama saya, dan di video kali ini saya akan men-share bagaimana cara membuat lagu yang benar. Kalau baik sih saya nggak tahu ya, karena orang kalau melihatnya itu beda-beda gitu. Ada yang bisa bilang baik, ada yang biasa bilang biasa aja, jelek. Kemarin saya buat video 10 fakta tentang saya, itu nggak penting-penting amat itu. Itu cuman ya nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, nggak ada yang bisa dipetik, nggak ada hiburannya, nggak ada edukasinya, nggak ada semua. Pokoknya saya cuman buat video aja. Itu pun yang nonton yang cuman peduli sama saya aja gitu, 1-2 orang pun gitu. Dan itu emang yang saya persembahkan sama orang-orang itu, yang 1-2 orang itu yang pengen nonton itu aja gitu. Yang heran, ngapain Anda mengklik dan menonton itu gitu. Terus Anda nonton terus bilang, ini orang apa manfaatnya, kita harus tahu tentang dia gitu. Ya, Anda ngapain klik gitu? Emang Anda nggak dapat kerjaan aja gitu. Oke, langsung aja bagaimana cara membuat lagu. Number one, yang pertama adalah niat. Niat, iyalah niat, karena sesuatu yang pengen kita kerjakan kalau nggak ada niat, yang nggak bisa dilakukan gitu. Kita nggak akan bergerak melakukan sesuatu itu gitu kalau nggak ada niat gitu. Iya dong, gimana cara ngelakuinnya kalau nggak ada niat gitu? Kita kalau misalkan mau sholat subuh terus ada niat, udah niat nih, saya mau bangun subuh nih, itu udah dicatat sama malaikat tuh pahalanya gitu. Jadi niat itu yang penting gitu. Oke, number 2, bagaimana cara membuat lagu. Yang kedua ini adalah menentukan tema, habis itu judul. Tema dan judul itu beda ya. Kalau tema adalah pembahasan di lagunya gitu, kita mau bahas apa, temanya apa gitu. Kalau judulnya ya judul yang mewakili lagu itu, sehingga orang pas lihat judulnya, oh udah tahu ini lagunya kayak gini. Tema di dalam sebuah lagu itu sebenarnya banyak gitu, kita tinggal pilih. Cuman yang susahnya adalah membuat orang-orang itu merasa terwakili dengan tema kita yang kita hidangkan gitu. Itu yang susah. Itu kalau misalkan kita memikirkan audiens, pendengar kita. Beda kalau misalkan kita pengen buat lagu tapi lagunya ini emang dari perasaan gitu, jadi temanya itu bisa langsung didapat gitu. Jadi banyak kan orang-orang yang buat lagu itu langsung dari perasaannya gitu, dari perasaannya langsung udah dapat temanya gitu. Oh, saya sedih, berarti dia tulis temanya tentang sedih gitu, dia sedih kenapa gitu. Kayak kemarin juga kan saya buat lagu tuh, saya sedih, jadi saya tulis tuh temanya tentang apa gitu. Terus itu kalau kita udah dapat temanya, kita buat judulnya sebisa mungkin untuk buat judul yang mewakili lagu-lagu itu gitu. Jadi orang bisa tahu gitu, nah oh judulnya ini, karena peran judul ini sangat menentukan sebelum orang mendengarkannya gitu. Intinya buat judul yang sepenasaran mungkin, seunik mungkin, sehingga orang pengen mendengarkan lagu kita gitu. Oke, number 3, gimana cara membuat lagu. Yang ketiga ini adalah membuat lirik. Tergantung tadi ya, seperti saya bilang, kalau dari perasaan itu akan mengalir aja gitu. Tapi kalau misalkan dari pengen mensajikan ini dengan penonton, itu kita memikirkan gimana untuk bisa relate sama dia gitu. Itu agak susah gitu. Kemarin saya buat lagu itu dari perasaan gitu, saya nggak memikirkan audiens mau dengar atau gimana gitu. Tapi saya berharap juga sih, maksudnya agak relate sama dia gitu. Kalau kita buat lagu terus perasaan dari perasaan kita terus relate sama orang, oh itu keren sih, bonus banget gitu. Kalau misalkan dari segi A ya, kalau misalkan dari perasaan ya tulis aja gitu, apa yang kita rasakan kita tulis aja gitu. Tulis. Ya udah. Kalau kita mensajikan ke penonton, kita memikirkan gimana supaya relate sama pendengar kita, orang-orang gitu, apa yang lagi trending kita buat lagu gitu. Itu nggak lewat perasaan gitu, itu cari pendengar aja gitu supaya rame yang kita buat gitu. Kalau cuma mensajikan buat lirik aja gitu, yang apa yang lagi rame temanya ini atau lagi trending, tulis aja kalimatnya gitu, nanti disinkronkan dengan ke nadanya. Number 4, bagaimana cara membuat lagu, yaitu membuat nada. Nah, nada ini terbagi dua juga gitu. Biasa kita pakai gitar, biasa juga kita pakai nada dari mulut.
Jadi ada sisi A dan sisi B untuk mendapatkan nada-nada. Kalau saya itu dari gitar dulu gitu, dari gitar dulu. Terus yang kedua, nadanya bisa didapatkan lewat ide. Entah itu kita spontan atau lagi di mana tiba-tiba ide aja. Nadanya na 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 na. Ah, itu kan. Itu yang ide-ide spontan itu yang kedua itu bisa didapatkan nadanya. Terus nanti dikembangkan, terus dibuatkan chord. Oke, number 5, bagaimana cara membuat lagu. Yang kelima ini adalah membuat intro. Kalau udah dapat tema, judulnya, liriknya, nadanya udah dapat, terus kita buat intronya. Buat intronya ya dari gitar gitu, sesimpel itu aja sih itu. Kalau saya nggak mau pusing gitu, intronya dapat dari gitar, ya udah itu intronya. Kalau bagus ya itu jadi intro. Oke, number 6, bagaimana cara membuat lagu. Yang keenam ini adalah verse. Anjay, verse. Udah masuk ini kelas-kelas musisi gitu. Udah tahu verse itu apa. Asik. Jadi verse itu bagian setelah intro. Jadi kita intro, habis itu masuk ke kalimat lagunya gitu. Itu bagian yang pertama, awal itu verse namanya. Tadi kan kita buat lirik tuh. Nah, kita sinkronkan aja dengan nada yang sudah kita buat tadi juga gitu. Yang verse-nya ini kalimat lagu ini yang pertama ini kita tempatkan di bagian verse, bagian pertama setelah intro. Oke, number 7, gimana cara membuat lagu. Yang ketujuh ini adalah bridge. Tentukan bridge-nya aja. Bridge, jadi udah dapat verse yang pertama, habis itu bridge di tengah-tengah. Sesudah verse, bridge. Nah, bridge ini adalah di tengah-tengah, dimana udah mau masuk intro tuh. Tadi kan udah buat lirik, udah disinkronkan nadanya, udah ditentuin verse-nya, habis itu ke bridge. Masukin kalimat bridge di tengah-tengah untuk penghantar ref-nya. Anjay, udah musisi sekali nih. Oke, number 8, bagaimana cara membuat lagu. Yang ke-8 ini tentuin ref-nya, ya kan? Tadi udah ada tuh verse, bridge, ref. Ref-nya ini tentuin gitu. Udah ada tadi lirik, kalimat, tema dan judulnya udah ada, sinkronin ke nadanya, terus masukin ref-nya. Menurut kita bagus gitu. Jadi buat kalimat yang nggak perlu, kasih masuk yang sangat mewakili kalimat ini, yang berarti, bermakna. Intro, bridge, verse, ref. Jadi formatnya nanti kayak gitu. Biasanya ada yang diulang, biasa juga ada yang enggak. Ada langsung habis itu langsung ke melodi gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau teman-teman suka video ini, tekan like. Dan kalau misalkan teman-teman tidak mau ketinggalan dengan video selanjutnya, video baru, tekan subscribe. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih, bye.